Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship. Malam hari ini temanya adalah duduk, berjalan, dan bertahan. Nah saudara, kenapa temanya panjang? Tentang duduk, tentang berjalan, dan tentang bertahan. Kenapa enggak di-split aja? Oh Pak, ya temanya duduk aja ya, atau berjalan saja, atau bertahan saja. Tidak saudara, ini tiga hal yang berkesinambungan di dalam kehidupan kita. Makanya temanya digabung ya, duduk, berjalan, dan bertahan. Jadi Anda tidak bisa memilih, aku mau duduk saja, aku mau berjalan, aku mau bertahan. Tidak, tiga-tiganya harus kita alami ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, untuk memahami tentang duduk, berjalan, dan bertahan ini, kita harus memulai dari plan atau rencana Allah ketika menciptakan manusia itu. Sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa sih? Ya, nah, saudara, sekarang kita lihat. Ya, yang sudah punya bukunya, panduannya, silahkan buka bukunya. Ya, nah, yang tidak perhatikan slide yang saya bagikan malam hari ini. Duduk, berjalan, dan bertahan. Ternyata rencana Allah dalam kehidupan manusia itu, Allah ingin menjadikan manusia itu menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ya, itu rencananya. Bahwa manusia diciptakan supaya melalui manusia ini semua makhluk boleh memuji ya tentang kemuliaan Allah. Itu semua ada di dalam manusia kala diciptakan itu. Enggak heran statementnya ketika Allah menciptakan manusia itu, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus bermufakat. Dalam Kejadian 1, 26, 27, di situ dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Amin. Jadi manusia itu awalnya adalah gambarnya Allah, bukan? Nah, Allah itu mulia, Allah itu elok, Allah itu dahsyat, Allah itu ajaib, Allah itu besar. Ketika Allah menggambar di dalam kehidupan manusia, saya percaya unsur-unsur dari kebesaran, unsur-unsur dari kehebatan, unsur-unsur dari kemuliaan itu juga ditanamkan di dalam manusia itu. Jadi ketika manusia itu telah jadi dan dilepaskan di bumi itu, wow saudara, itu merupakan bagian dari Allah. Entah itu kemuliaannya, entah itu kebesarannya, entah itu keajaibannya. Amin. Ngerti maksud saya? Nah, jadi kalau orang mau melihat Allah, zaman dulu nggak ada yang bisa melihat. Cukup melihat gambarnya. Ingat ya, ini sebuah prinsip bahwa sebuah gambar dibuat untuk menunjukkan aslinya. Kalau Anda menggambar orang cantik itu, nggak mungkin gambarnya orang jelek, bukan? Kalau Anda menggambar orang yang kulitnya putih, nggak mungkin saudara di gambar itu nanti kulitnya hitam. Itu sesuai ya dengan aslinya. Nah, saudara, jadi manusia itu boleh mendemonstrasikan, memperagakan Allah di alam materi waktu itu. Nah, itulah tujuan Allah semula ketika Allah menciptakan manusia. Nah, saudara, di sini di materi kita dikatakan begini. Dari sejak semula, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari Dia, dipilih dalam rencana Allah untuk dibangkitkan lagi, disatukan dengan Kristus, dijadikan pewaris kerajaan Allah dengan satu tujuan jauh ke depan, yakni menjadikan kita puji-pujian, sarana untuk sekalian makhluk memuji-muji Dia, dan hendak memperlihatkan seluruh kemuliaan dan keagungannya kepada kita di hadapan sekalian makhluk yang lainnya. Nah, saudara, ya, jadi ketika Allah menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa ini Allah sedang mendandani apa yang dirusak oleh iblis, itu sama Allah mulai dipermak lagi ya, sehingga
manusia ini harus kembali memiliki unsur-unsur yang ada di dalam diri Allah kembali. Seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Kenapa Allah itu begitu konsen sama manusia? Awalnya dia pilih orang-orang yang dapat dipilih, ya, Adam, terus pilih Abraham, pilih Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi mereka semua gagal. Akhirnya anaknya sendiri diturunkan ke muka bumi. Untuk apa? Untuk merehabilitasi manusia itu lagi. Ya, membangun manusia itu. Makanya Tuhan Yesus dengan getol, dia tekadnya adalah mengubah semua orang yang percaya kepadanya itu, diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Amin. Nah, itu predestinatednya. Itu ketetapannya. Jadi Tuhan itu menetapkan kamu harus jadi seperti itu lagi. Kenapa? Pola awalnya juga seperti itu. Karena kamu sudah dirusak. Sekarang di dalam Yesus kamu boleh mendapatkan pembaharuan. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Dalam segala aspek, dalam segala segi. Sampai citra Allah itu kembali pulih di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi sekarang kita harus sadar bahwa semua orang yang percaya, yakni kita yang percaya, akan dijadikan peragawan dan peragawati dari kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Nah, saudara, jadi malam hari ini kita mulai sedikit bangga nih ya. Oh, puji Tuhan. Ternyata rencana Allah begitu indah ya. Anda mau dijadikan peragawan dan peragawati. Peragawan dan peragawati itu jalannya ada di mana? Ada di karpet merah, betul enggak ya? Enggak di comberan gitu, enggak di tengah sawah, enggak di tengah tanah yang kotor, tidak. Tampilnya peragawan dan peragawati itu di tempat yang disediakan, yang didekor begitu indah. Sehingga semua mata boleh melihat dan tertuju lalu mulai mengagumi. Semuanya berdecak. Wow, keren. Wow, luar biasa. Wow, cantik ya. Wow, hebat. Semuanya, ya. Itu nanti, ya, semua makhluk akan melihat orang-orang yang diubah di dalam Yesus ini, yang menjadi serupa dengan Dia ini, akan menampilkan baik karakternya Kristus, perbuatan-perbuatannya Yesus, bahkan juga kuasa-kuasa Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat ayatnya dulu. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Nah, Efesus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya. Efesus 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya atau good pleasure, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat berikutnya, ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12, supaya, ini akibatnya. Ya, setelah dipersiapkan semuanya itu, ayat 12 ini mengatakan, supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh
menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ya, saudara perhatikan di sini. Jadi kita ini ditebus oleh darahnya, mendapatkan pengampunan menurut kekayaan anugerahnya yang telah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, orang-orang yang telah ditebusnya ini memperoleh penebusan dan pengampunan daripada Dia. Sekarang kita boleh balik lagi kepada Allah. Ketika kita balik lagi kepada Allah, mulai saudara ada pembenahan dalam kehidupan kita ini. Nah, setelah itu Allah mulai menyatakan rahasia kehendaknya yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerelaannya. Ini merupakan rencana Allah dari Allah untuk menjadikan semua manusia, khususnya yang telah percaya kembali kepada Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya adalah supaya kita boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, kalau Anda mengalami sebuah peningkatan dalam kehidupan Anda, itu bukan karena hebatnya Anda, saudara. Semuanya karena Tuhan. Tujuannya apa? Bukan untuk kepuasan dagingmu. Contoh begini ya, kalau Anda diberkati Tuhan, Anda menjadi orang yang sangat kaya, kaya raya. Ya, nah kekayaanmu itu membuktikan bahwa Allah yang ada di dalam dirimu itu adalah Allah yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Jadi melalui gaya hidup Anda atau keadaan Anda yang menjadi kaya itu, orang tidak memuji Anda, ya, sebagai orang yang giat dan menghasilkan ini enggak. Inilah gambarnya. Ya, ini karena Allah. Berkat daripada Allah itu. Sehingga kekayaanmu itu boleh membuktikan bahwa Allah yang kita percaya itu, Dia juga yang pernah berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, ini membuktikan realita daripada Allah yang kaya raya itu. Ya, nah, saudara, mungkin ya Anda penuh dengan hikmat, jadi orang yang sangat berhikmat, cerdas sekali. Nah, kecerdasan Anda, hikmat Anda yang luar biasa itu bukan karena Anda hebat, tapi sebenarnya itu titipan Allah di dalam diri Anda, supaya melalui hikmat yang Anda pancarkan, melalui kepintaran atau kecerdasan Anda yang Anda lakukan, itu nanti akan membawa dampak orang boleh mengenal. Hikmat Allah itu luar biasa ya. Dari mana orang bisa melihat hikmat Allah itu? Dari hikmat Anda. Ya, karena Anda adalah peragawan dan peragawatinya Allah. Jadi seorang peragawan dan peragawati itu memang yang dicari pasti orang-orang yang tingginya itu memenuhi persyaratan. Wajahnya juga nggak malu-maluin. Nah, tubuhnya ya paling enggak berat tubuhnya itu ideal ya, nggak mungkin yang gendut-gendut gitu ya. Nah, pasti yang langsing dan langsung gitu ya. Nah, saudara, nah pasti ya. Tapi sebenarnya semua kecantikan ya, model postur tubuh dan sebagainya itu untuk apa ketika naik itu? Ada yang nitip bukan? Para desainer ya. Para desainer itu titip nih. Sini. Untuk kamu, nanti kamu boleh memperagakan hasil karya saya. Kamu pakai baju ini ya, kamu pakai gelang ini ya, kamu pakai topi ini ya, kamu pakai sepatu ini ya. Jadi semua yang nempel dalam tubuh peragawan dan peragawati itu produk dari beberapa orang yang nitip untuk ditampilkan, untuk dipamerkan. Ngerti enggak? Ya. Yang disebut peragawan, peragawati itu kan orangnya. Tapi yang dipamerkan apanya? Yang dipamerkan bajunya. Yang dipamerkan sepatunya. Ya, yang dipamerkan seperti itu. Ngerti maksud saya? Ketika Allah ya mengangkat Bapak Ibu Saudara dijadikan peragawan dan peragawati, apa yang Anda pamerkan itu semuanya dari Dia yang menyuruh Anda untuk menjadi peragawan dan peragawati itu. Amin. Jadi semua anugerah Tuhan. Aku boleh mengenakan ini.
melalui apa yang saya kenakan, melalui apa yang saya punya, nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Jadi di sini nggak ada orang sombong. Karena apa yang Anda pakai itu bukan Anda punya, bukan? Selesai dari acara itu, itu para desainer bilang apa? Copot, 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 copot. Pakai bajumu lagi. Selesai. Ya, nah, jadi ketika dia ada di panggung, dia dikenakan seindah-indahnya. Ya, free dia pakainya. Ya, kenapa? Para desainer itu memperoleh keuntungan dari situ. Bahkan peragawan-peragawatinya dibayar untuk memperagakan semuanya itu. Nah, yang diperagakan bukan miliknya, tapi milik desainernya itu. Amin. Nah, ya siapa yang mendesain Anda? Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang bisa nangkep ya. Kalau Anda boleh sehat, Anda boleh kaya, Anda boleh berhikmat, Anda boleh cerdas. Semuanya itu harus untuk kemuliaan Dia. Amin. Harusnya seperti itu. Bukan karena Anda. Wow, Gideon hebat ya. Bukan. Dengarlah. Tuhan yang hebat. Nah, kenapa? Saya sadar. Saya sedang memperagakan apa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam diri saya. Untuk saya tampilkan. Amin. Untuk saya tampilkan. Supaya dunia boleh melihat. Ada Allah yang seperti itu. Seperti apa yang Anda alami. Seperti apa yang sedang Anda peragakan tersebut. Amin. Nah, ayat berikutnya. Dalam Efesus pasal 1, ayat 13 dan 14-nya dikatakan begini. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara, untuk menggapai semuanya yang dijanjikan oleh Allah, Paulus menuliskan di sini, Roh Kudus itulah jaminan bagian warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa yang diwariskan oleh Allah kepada kita ini sebenarnya apa? Ya, banyak perkara, Saudara. Banyak hal yang sebenarnya sudah sediakan untuk kita. Ya, oleh sebab itu, Roh Kudus dikirim oleh Allah untuk membantu, untuk menolong kita supaya setiap janji-janji Allah itu boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Seluruh jaminan keselamatan. Ya, selamat itu bukan hanya masalah masuk surga, Saudara. Banyak orang kadang-kadang ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Jadi, Saudara, banyak hal yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Bicara tentang keselamatan, bukan hanya kita sedang berbicara tentang kalau mati nanti masuk surga gitu loh. Banyak orang itu kadang-kadang hanya berpikir seperti itu. Yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, orang yang percaya kepadanya, adalah hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dia mau melakukannya untuk kita semuanya. Jadi ada selamat yang bisa Anda rasakan ketika Anda masih ada di bumi ini. Contoh ya, kalau orang sakit, lalu dia disembuhkan. Karena firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Orang yang tadinya sakit, lalu jadi sembuh, itu selamat. Selamat dari ancaman penyakit itu. Itu selamat juga, Saudara. Orang yang selalu berkekurangan, miskin, jadi kere gitu ya.
minta sana, minta sini, utang sana, utang sini, dan sebagainya. Ketika ditebus oleh Tuhan Yesus, dia tahu bahwa yang menebusnya itu pernah berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Segala berkat rohani telah diberikan ya, di dalam surga. Wow, saudara ya, namanya berkat-berkat itu dijanjikan kepada kita. Lalu Anda dikeluarkan dari daerah kekurangan itu, sehingga Anda hidup di dalam kelimpahan. Itu namanya selamat juga. Jadi orang-orang yang ada di daerah kemiskinan, itu ada di daerah bencana. Tuhan selamatkan. Caranya apa? Diubah keadaannya. Anda menjadi orang yang diberkati. Itu selamat juga, saudara. Ya, macam-macam. Ya, contoh real aja. Ya, ada orang nih, ya, menyeberang jalan. Dari sana ada motor atau mobil kenceng sekali. Ya, lah, saudara. Wah, dia kaget, shock. Tapi tak diduga ada orang yang dorong dia. Gitu ya, sampai dia jatuh ke pinggir sana. Gitu. Awalnya dia mau marah. Gitu. Saya lagi jalan. Kenapa dia dorong saya seperti itu? Kurang ngajar itu orang. Ya, tapi ketika dia menengok ada mobil yang laju dengan kencang seperti itu, dia baru bisa bersyukur. Untung ada yang mendorong saya. Nah, itu selamat juga ya. Selamat dari kecelakaan seperti itu. Banyak jaminan-jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Roh Kudus diutus ke bumi ini untuk membantu menolong kita. Dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Memerdekakan itu apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan kamu. Karena apa? Semua itu telah dijanjikan. Dan itu menjadi warisan, jaminan warisan bagi kita semuanya. Roh Kudus yang menjamin. Pokoknya selama kita nurut dengan Roh Kudus, tidak bantahan dan mendukakan Roh Kudus, dengan segera, dengan cepat, saudara, Anda akan dibawa masuk ke daerah-daerah yang baru, yang Tuhan memang rancangkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai masuk pada bagian duduk, berjalan, dan bertahan. Apa artinya duduk? Ya, kapan kita duduk? Kapan kita duduk? Nah, di sini ya, kita didudukkan bersama dengan Dia. Setelah Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia jauh di atas segala kuasa dan penguasa, Ia juga telah membangkitkan kita dan mendudukkan kita juga di tempat yang sama di surga, jauh lebih tinggi dari semua kuasa dan penguasa di alam semesta ini. Ya, nah saudara perhatikan, setelah Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, lalu Bapa mendudukkan Yesus di sebelah kanannya. Ya, setelah itu ada yang nyusul. Siapa yang menyusul? Yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang, mereka akan kududukkan bersama-sama dengan di atas tahtaku, sama seperti aku duduk di atas tahta Bapakku. Jadi orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menggapai sampai satu posisi, dia boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa atau surga. Itu tempat yang paling tinggi. Di dunia ini, ya, walaupun Anda punya kekayaan atau punya jabatan, tapi kalau Anda bandingkan ketika Anda menjadi anak Allah, lalu Tuhan bilang, aku dudukkan kamu di surga. Posisi yang paling tinggi itu adalah sebelah kanan Allah Bapa. Baca ayatnya. Ya, Efesus 1 ayat 19 sampai ayat 21. Dan betapa hebatnya, hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, saudara, Efesus 1, 19-21 ini memberitahu kepada kita bahwa Bapa membangkitkan Yesus, lalu Tuhan Yesus sekarang diberi tempat, didudukkan oleh Bapaknya di sebelah kanannya di surga. Suasana surga itu dijelaskan oleh Paulus dalam ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi tempat itu tempat yang luar biasa ya. Mengatasi segala sesuatu. Nama di atas segala nama yang boleh Anda sebut, semua itu ada di bawahnya. Itu tempat yang luar biasa. Itulah tempat yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang untuk kita, Anda boleh lihat di dalam Efesus 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, kapan Bapak Ibu Saudara duduk di surga atau sebelah kanan Allah Bapa? Kira-kira kapan? Oh nanti Pak, kalau sudah mati, setelah rapture, setelah kerajaan 1000 tahun, lalu langit baru, bumi baru, ada Yerusalem baru, kota Allah. Disitulah baru kita rame-rame duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan, saudara. Ya, ini adalah janji sekarang. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, janji itu diberikan kepada Anda. Kalau Anda membaca dalam kitab Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Tempatnya anak Allah itu adalah di sebelah kanan Bapaknya, yaitu di surga. Amin. Sehingga Paulus pernah berkata, aku bukan warga negara dunia. Keluarga negaraanku adalah warga negara kerajaan surga. Apakah pada waktu Paulus berkata seperti itu, Paulus sudah mati? Tidak. Paulus masih ada di bumi. Tapi ketika Paulus menyadari bahwa dia sudah lahir baru, menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus, di dalam Dia, tadi dikatakan ya, di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Walaupun tubuh fisikmu ada di bumi ini, tapi ini status yang diberikan oleh Allah sebagai anak Allah, ini akan menyertai. Ketika Anda menjadi anak Allah, otomatis tempatmu adalah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tempat yang tinggi. Menyadari tentang otoritas anak Allah itu sangat penting. Kenapa ada orang-orang yang dalam hidupnya jadi powerful. Doanya tidak memble, tapi doanya penuh dengan otoritas dan kuasa. Ya, saya ingat satu kali waktu saya masih ada di Nganjuk, itu tahun-tahun 88. Ya, saya praktek di gereja Nganjuk, di GPDI Nganjuk. Ya, nah, terus di Surabaya, ya, itu ada hamba Tuhan, ya,
yang pertama kali membawa pelayanan pelepasan. Ya, Anda tahu Winworley namanya. Nah, mereka mengadakannya di Goskit, Surabaya. Nah, kami para hamba-hamba Tuhan, wah, pada ke sana. Karena siangnya ada seminar, sorenya ada semacam KKR, dan mulai ada pelayanan kesembuhan ilahi seperti itu. Nah, di dalam seminar itu, ya, Winworley mulai mengajarkan tentang otoritas orang percaya, di mana ada kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terlepas di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas juga di surga. Nah, saudara, orangnya ada di bumi, tapi mampu mengubah segala sesuatu yang ada di alam roh atau di surga itu. Ya, nah, lalu dia mulai bukan hanya khotbah tok, tapi dia mulai praktekin juga. Ya, dia bikin talk show-nya ya. Jadi dia praktekin juga. Nah, saudara, setelah ada orang yang memang udah telepon mau dilayani ditanya. Akhirnya itu dijadikan untuk contoh bagaimana melayani orang yang terikat. Nggak taunya orang itu adalah pelaut, saudara ya. Nah, Anda tahu pelaut itu kadang-kadang kalau sudah 8 bulan, 10 bulan di laut gitu ya, itu pikirannya itu kadang-kadang sudah ruwet kemana-mana. Karena apa, tiap hari yang dilihat cuma ombak, badai, dan sebagainya gitu ya. Nah, waktu ke darat itu masih terguyung-guyung dan nggak tahu kehidupan di sana bagaimana. Banyak hal ya yang dialami oleh si pelaut itu. Lalu ya dia konseling sama Winworley itu, lalu dilayani, saudara. Waktu dilayani manifestasinya luar biasa. Ya, wah, pertama, saudara, tahu-tahu dia angkat bangku yang besar itu, diputar. Winworley berkata, turunkan itu. Dia dengan pelan-pelan diturunin gitu ya, nggak kena orang di sebelahnya. Ditata rapi lagi seperti itu. Habis itu masih manifest karena banyak roh-roh yang masih bermanifestasi di dalam diri orang itu. Nah, satu kali ada roh yang bandel banget, saudara. Roh itu mungkin itu kelasnya bukan kelas penghulu gitu, bukan ya. Tapi ini sudah kelasnya seperti kelas penguasa. Ya, dia punya daerah, dia punya otoritas juga. Makanya agak sombong gayanya. Ya, nah setelah itu Winworley coba tengking, saudara. Ya, kau keluar, ayo, langsung apa yang terjadi, saudara? Dia nggak bergeming, malah menantang, ya. Nah, terus Winworley itu bunyi gini, sekarang, ya, dengar, aku sekarang ada di langit tingkat 3. Dari langit tingkat 3 ini, aku perintahkan engkau tunduk, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Langsung kalah dia. Langsung tunduk, langsung menyerah, dan langsung dilayani. Nah, setelah itu, Winworley itu cerita, gini, ya. Tadi Bapak Ibu Saudara melihat, ada roh-roh yang kadang-kadang merasa lebih tinggi dari kita. Karena kita tahu, Efesus pasal 6 mengatakan, bahwa roh-roh itu sarangnya kan ada di udara, bro. Kalau Anda ada di bumi, berarti Anda ada di bawahnya dia, bukan? Karena dia ada merasa Anda di atas Anda, nggak heran dia sangat arogan seperti itu. Kenapa Winworley berkata, aku ada di langit tingkat 3. Kita gambarkan saja, udara itu adalah langit tingkat pertama. Jadi sekarang, dengan Winworley berkata, aku ada di langit tingkat 3, aku ada di atasmu dong. Aku lebih tinggi dari kamu ini. Nggak peduli apa namamu, nggak peduli seberapa besar kuasamu, aku lebih tinggi dari kamu itu. Posisi ini sangat menentukannya. Ya, nah ketika itu khotbahnya kurang lebihnya seperti itu. Lama-lama, ketika saya mulai memahami dan sering mengajar tentang posisi anak Allah, bahwa anak Allah itu diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu adalah tempat yang istimewa.
tempat yang tertinggi, lebih tinggi dari segala nama yang bisa Anda sebut. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, nggak heran. Saya boleh merasakan ada perubahan di dalam kehidupan saya. Ya, dulu saudara ya, saya ini kan orang kampung, asli kampung, nggak KW, asli, asli kampung, saudara ya. Nah, saudara, nah itu ada roh mindernya luar biasa. Ya, kalau ada orang kota gitu, itu merambles, gitu ya. Nah, kayak kura-kura itu langsung kepalanya itu masuk begitu ya. Kalau ada orang kaya bilang gitu ya, itu langsung ambles nunduk gitu ya. Lah nggak berani natap wajahnya, tapi natap dompetnya. Orang minder sekali dah. Orang pintar nanti kalau udah dengar siapa itu dokter gitu ya, wus gitu ya. Itu langsung ketakutan, bukan takut disuntik, bukan gitu ya. Merasa dirinya nggak layak dan sebagainya. Ya. Tapi setelah saya menyadari, kamu itu anak Allah. Ya, anak Allah itu lebih besar, lebih tinggi dari segala nama, entah itu jabatan, ya, atau keadaan, apapun yang boleh disebut di dalam alam materi itu hanya sebuah nama. Amin. Dan tempatmu sekarang adalah di atas segala nama yang boleh Anda sebut itu. Itulah Allah memberikan tempat yang boleh Anda duduk ada di situ itu loh. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sekarang nggak minder. Walaupun mungkin nih ya, ada orang kenal dokter, profesor dan sebagainya gitu. Bukan berarti saya kurang ajar dengan dia, enggak. Saya tetap respect, hormati dia gitu. Tapi saya nggak merasa serendah seperti itu, enggak. Ya. Kalau dokter itu sudah lahir baru, dokter itu juga anak Allah, berarti dia setara dengan saya. Tapi kalau dia belum menerima Tuhan Yesus, walaupun engkau punya jabatan, walaupun engkau punya kekayaan, ya, saya boleh berbangga, saya lebih tinggi dari kamu. Ya, Alkitab yang ngomong, gitu nggak itu? Nama itu membuat Anda sekarang menduduki ada di daerah level, ya, di atas segala nama yang boleh dan bisa Anda sebutkan. Amin. Nah, apalagi cuma ngatasin nama penyakit, saudara. Kalau Anda sudah diprediksi, udah dideteksi oleh dokter, begitu. Lalu dokter bilang, kanker, cancer, stadium 5, 5A, 5B, dan sebagainya gitu ya. Waduh, langsung ambles ya. Aduh, gitu ya. Nah, kalau Anda tahu, Anda anak Allah, itu cuma nama. Amin. Salah satu dari nama penyakit. Posisimu menentukan. Jangan kempes. Jangan ambles. Dokter dengan ilmunya hanya menunjukkan ada apa, gejala apa yang ada di dalam dirimu. Amin. Tapi Anda punya otoritas untuk mengubahnya. Karena posisimu sebagai anak Allah. Camkan baik-baik. Ya. Tahu ya? Jadi kalau Anda tidak bisa mendeteksi karena Anda mungkin nggak punya karunia membedakan roh, melihat ini dan melihat itu. Pergilah ke rumah sakit atau cari dokter. Lalu dokter bilang, di dalam tubuhmu ada ini, ada itu. Oke, terima kasih Pak Dokter atas pemberitahuannya. Tapi itu nggak membuat Anda khawatir, nggak membuat Anda jadi lemes, nggak membuat Anda jadi takut, nggak membuat Anda jadi pundung dan kecewa, tidak. Tapi pemberitahuan itu membuat Anda, aku sekarang tahu apa yang harus aku kerjakan. Amin. Oh, bagian ini toh. Ya, cecer aja nih bagian itu terus. Oh, ternyata ini masalah ginjal. Ya. Oke. Bapak surgawi, kalau memang ginjal ini sudah nggak bisa dipertahankan, minta ginjal yang baru. Ganti spare part. Ya.
Tuhan kasih. Tapi kalau Anda sudah ambles duluan, kemana-mana Anda nanti akan cerita. Walaupun ini judulnya adalah mohon atau dukungan dalam doa. Biasanya kan gitu ya. Tolong doain saya. Tapi kadang-kadang saya lihat wajah orang itu. Ketika memohon atau minta dukungan doa itu, wajahnya stres atau tidak? Kebanyakan stres. Ya. Kebanyakan stres karena dengar berita itu. Berita itu jangan membuat Anda stres. Karena posisimu membuat Anda boleh bergembira karena Tuhan. Amin. Nah, bisa membedakan ya. Orang yang bersuka cita itu gampang ditolong daripada orang yang stres. Kalau orang stres, Anda omongi, nanti nasihatmu dibantah terus. Tapi kalau orang itu sukacita dan mengetahui posisinya, nanti Anda ajak doa, lebih cepat merespon biasanya. Nah, yang membuat lama orang itu kadang-kadang mengalami mujizat apa? Mindsetnya. Betul nggak? Mindsetnya. Dia tetap merasa dirinya sakit. Penyakit itu lebih besar daripada dirinya. Padahal Anda lebih besar dari penyakit itu. Karena Tuhan memberikan tempat yang lebih tinggi dari nama penyakit itu. Amin. Tangkap baik-baik. Dan mulai praktekkan. Ya, yang pertama, Tuhan dudukkan kita. Nah sekarang kita mau membahas apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga itu artinya apa? Ya, oke. Apa artinya diberi tempat bersama-sama Dia di surga? Bapak Ibu Saudara, ternyata perjalanan hidup kekristenan seseorang itu bukan dimulai dengan apa yang harus kuperbuat, tetapi dimulai ya kepada apa yang Dia telah perbuat. Sekali lagi, ini hafalkan. Perjalanan hidup kekristenan seseorang bukan dimulai dengan apa yang harus kuperbuat, tetapi kepada apa yang Dia telah perbuat. Ya, saudara melihat nih. Selama ini kebalik, bukan? Apa yang harus aku perbuat? Jangan mulai dengan berpikir apa yang akan aku lakukan. Ya, tapi mulai tangkap apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, sekali lagi ya, hidup kekristenan itu dimulai bukan dari apa yang akan aku perbuat, tapi dimulai dengan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Anda. Karena Anda masuk dalam rencananya Dia. Anda sedang menjalankan agendanya Dia. Apa yang Tuhan sudah lakukan, itu yang Anda kerjakan. Melakukan sesuatu yang sudah dikerjakan, gampang atau mudah? Halo? Melakukan sesuatu yang telah dikerjakan, gampang atau mudah? Bingung ya? Karena pertanyaannya tidak memberikan pilihan, betul? Gampang atau mudah? Ya gampang, ya mudah. Saya tidak bilang gampang dan susah. Amin. Kenapa? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ya Bu Megawati. Nggak ada guna orang susah itu. Susah itu kereta yang dulu pakai itu loh. Batu bara itu. Susah, 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 susah. Duit, susah, susah, susah.
Itu kereta kuno. Sekarang itu saudara, wow saudara, ada kereta listrik, ya, macam-macam gitu. Yang nggak pakai susah ya. Ya dia jalan pakai strum. Energi langsung seperti itu. Nah, sekarang lihat saudara. Ya, hidup kekristenan itu dimulai bukan dari apa yang akan Anda perbuat. Tapi dimulai dari apa yang Tuhan sudah perbuat. Hidupmu jadi enteng. Menjalani kehidupan ya dari sesuatu yang telah diperbuat itu gampang. Ya. Nah, mulai belajar di sini. Ya. Nah, saudara, jadi ide gagasannya harus seperti itu. Coba cek besok bangun tidur, Anda mikir apa? Ayo, bangun tidur Anda mikir apa coba? Besok cek aja. Sebelum saya mengerti seperti ini, setiap saya bangun tidur saya berpikir, apa yang akan saya perbuat hari ini? Kenapa bangun tidur pagi-pagi nggak langsung buka koran pagi? Buka koran pagi. Buat apa sih orang langganan koran? Buat cari berita ya. Apa yang terjadi? Ada apa? Ada ini dan itu. Buka koran surgawi. Lalu mulai memahami apa saja yang Tuhan telah perbuat atas hidupmu. Rencana apa yang hari ini yang telah Dia sediakan untuk kita, yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Amin. Kenapa ada orang yang berjalan dengan Tuhan, tapi dia goyah? Prinsipnya beda. Dia berjalan dengan Tuhan, dia sedang melakukan kehendaknya. Dia ingin berbuat sesuatu, lalu gandeng Tuhan. Tuhan Anda tarik-tarik, masuk di dalam apa yang ingin Anda perbuat. Harusnya Anda yang digandeng oleh Tuhan, masuk di dalam kehendak Dia. Nah, ini yang berbeda. Sama-sama melibatkan Tuhan. Tapi ketika Anda berjalan dengan Tuhan, kehendak siapa yang ada di situ itu. Kalau keinginan Anda untuk berbuat sesuatu, mulai Anda buang, nanti Tuhan akan isi dengan keinginannya. Yaitu apa yang telah Dia perbuat untuk Anda. Amin. Mau enteng nggak hidup ini? Lakukan seperti apa yang kita pelajari malam hari ini. Saudara, saya percaya, saudara, semua awet muda. Nanti, kenapa nggak banyak pikir ini, nggak banyak pikir itu semuanya. Oke, lanjut, saudara. Oh, cerita terus nggak ada selesainya. Ya, nah ini tanamkan baik-baik. Anda boleh screenshot, ya. Nah, lalu dihafalin, tempel juga boleh di jidat. Ya, kita ditempatkan pada posisi di mana kita mulai dengan menikmati apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Bukan ditempatkan pada posisi di mana kita berusaha mencapai hal-hal yang dijanjikan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya tulisan kepada jemaat Efesus ini dimulai dengan ayat berikut. Ya, ini ayat yang sangat-sangat favorit. Efesus 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan ayat ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Ya, jadi ada Bapa. Tapi di dalam Kristus, Bapa itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat.
rohani di dalam surga. Di sini dipakai kata penghubung. Telah. Bukan akan. Bukan nanti. Bukan kalau ingat. Enggak. Ya. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, saya percaya tahu kita semua ngerti apa itu telah. Telah, sudah. Orang Jawa bilang sampun. Wes. Orang Korea bilang nunga. Ya, nunga. Ya. Nah, orang Sunda bilang parantos. Ya. Nah, sudah dikerjakan, ya, sudah diberikan. Nah, konteksnya Paulus itu tulis apa? Segala berkat, berkat rohani diberikannya di dalam surga. Jadi ketika Allah memberikan berkat kepada kita itu nggak langsung materi, saudara, tapi bentuknya rohani di dalam alam roh. Dan itu sudah diberikannya. Ketika Anda merespon, ketika Anda agree, ketika Anda setuju, ya, imanmu akan menarik apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah disediakan oleh Allah di dalam surga itu untuk turun ke bumi sebagai materi. Jadi apa yang Anda butuhkan itu sudah ada. Di mana? Di alam roh. Iman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Ya materi-materi di alam roh. Itu enggak kelihatan. Hanya bisa dilihat dengan iman. Amin. Karena iman itu sumbernya timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Rema. Ketika Anda buka koran surgawi pagi-pagi, nanti Anda akan menemukan, oh Tuhan hari ini mau kasih saya mobil baru. Bukan karena Anda pengen mobil baru, enggak. Tuhan yang pengen Anda ganti mobil baru. Kalau Anda hanya bilang, terima kasih Tuhan untuk mobil yang Engkau sediakan buat saya. Terima kasih. Bahkan kalau mata rohmu, ya, imanmu lebih tajam lagi, sampai detail dari mobil itu pun bisa Anda deteksi. Warnanya merah, rodanya 4, ya. Nah, ya, mereknya apa, ya. Nah, nanti sampai Anda tahu persis mobilnya apa gitu. Tuhan mau kasih saya ini dan itu, ya. Nah, bicara iman pernah kami bahas di buku 2. Ada contoh Paul Yonggi dulu ya. Itu dia punya iman sampai tahu dia punya sepeda, punya kursi, punya apa dan sebagainya. Nah, saudara, malam hari ini pastikan saudara, ya, jangan memulai hidup ini dengan apa yang ingin Anda perbuat. Karena Allah sudah menyediakan rancangannya di dalam hidup Anda. Amin. Dia sudah plan hidup Anda. Dia atur hidup Anda. Dia tawarkan sesuatu kepada Anda. Tangkap apa yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup Anda itu. Lalu Anda ambil dengan iman. Menjadi realita di dalam kehidupan kita. Ya, itu artinya didudukkan bersama dengan Allah di surga itu seperti itu. Ya, nah, kenapa harus disertai dengan kata didudukkan? Kok enggak dibawa masuk aja ke surga gitu ya, atau ditempatkan di surga. Tapi kenapa mesti dijelaskan? Di surga itu posisinya adalah duduk. Ternyata saudara, kata duduk ini mengandung pengertian. Bagus sekali. Ya, bila seseorang duduk, maka berat badannya tidak dipikul oleh tubuhnya sendiri. Tetapi dipikul oleh kursi atau sesuatu yang dari luar dirinya. Amin. Nah, makanya Tuhan menyertakan kata duduk itu
Karena kalau orang duduk, berat badannya tidak dipikul oleh tubuhnya sendiri. Ya. Nah, kenapa ada orang merasa hidupnya beban? Anda nggak duduk. Amin. Kalau Anda duduk, bebanmu ditanggung sama kursi yang Anda dudukin itu loh. Kalau saya ngajar seperti ini ya, saya kenapa bisa lama dan sebagainya gitu. Karena saya duduk. Ketika saya duduk begini ini, ya. Nah, enak saudara, ya, nggak capek. Ya, beda nih kalau khotbah gitu ya. Saya berdiri kalau macam gitu. Itu lebih cepat capek. Ya, karena apa? Kaki saya harus menopang berat dari tubuh saya itu. Lama-lama lemes. Ya. Lama-lama capek. Apalagi kalau yang ada asam urat gitu. Ya, itu langsung dong. Aduh. Asam gerung-gerung. Wah, sempoyongan seperti itu, ya. Nah, kenapa? Kakinya menanggung beban dari tubuhnya, badannya itu. Tapi kalau orang duduk, kakinya tidak menanggung beban. Ya. Jadi yang menanggung siapa? Kursi tadi yang didudukinya itu. Nah, saudara, ini adalah prinsip dasar. Ya. Ini adalah prinsip kerja Allah dari awal sekali. Ia yang bekerja sibuk selama 6 hari sebelum manusia itu didesain atau dibuat. Ia yang mengerjakan segala sesuatu, lalu baru manusianya dibentuk pada hari ke-6. Dan ia menempatkan manusia di tengah-tengah pekerjaannya yang telah selesai. Ya. Jadi ini prinsip cara kerja Allah dari awal itu seperti itu. Ketika Allah menciptakan, menata ulang bumi kembali itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6 baru manusia itu diciptakan. Ketika manusia diciptakan, semuanya sudah ada. Jadi yang diciptakan sebelum manusia itu adalah fasilitas bagi manusia yang diciptakan terakhir. Binatang untuk siapa? Untuk manusia. Tumbuhan untuk siapa? Untuk manusia. Tanah untuk siapa? Daratan untuk siapa? Untuk manusia. Lautan untuk siapa? Manusia. Binatang-binatang yang diciptakan semuanya itu untuk siapa? Untuk manusia semuanya. Jadi ketika semua sudah disediakan, diselesaikan, baru si manusianya dibuat dan ditaruh di tengah-tengah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tuhan pada waktu itu. Itu desain awalnya seperti itu. Jadi ketika Adam ada di Taman Eden, dia tidak membuat sesuatu, tidak. Dia hanya merawat. Dan semuanya itu adalah fasilitas yang boleh digunakan oleh Adam, kecuali buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Amin. Allah bilang, semuanya itu boleh kamu makan. Betul nggak itu? Semuanya itu aku serahkan kepadamu. Apa itu? Yang telah diselesaikan oleh Allah pada waktu itu. Nah, manusia diciptakan pada hari ke-6. Nah, saudara, setelah itu adalah hari ke-7. Di hari ke-7 itulah Allah beristirahat. Ya, hari ke-7 adalah hari perhentian Allah. Tapi itu adalah hari pertama Adam. Jadi Adam memulai hidupnya dengan istirahat di dalam pekerjaan Allah yang telah selesai. Ya. Hari ke-7 adalah hari perhentian Allah. Artinya
Allah telah menyelesaikan semua segala sesuatu. Tapi itu adalah hari pertama. Ya, permulaan. Ada memulai kehidupan di tengah-tengah apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi ada memulai hidupnya dengan istirahat di dalam pekerjaan Allah yang telah selesai itu. Enak enggak, saudara? Enak. Nah, sejak kapan manusia harus menciptakan ini, harus berusaha untuk melakukan ini dan itu? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ada kutuk-kutuk yang diberikan oleh Allah ya kepada ular. Ular dikutuk, dengan perutmu engkau akan menjalar, debu tanahlah yang akan menjadi makanan. Perempuan banyak kutuknya, dan 6 ya. Lah, saudara. Nah, terus Adam itu enggak dikutuk sebenarnya. Tapi yang dikutuk adalah fasilitasnya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Sekarang dengan usahamu, dengan peluhmu, engkau harus mencari rezekimu. Mulai saat itu, manusia mulai berusaha. Jadi pengusaha. Dulu bukan pengusaha. Dulu menikmati dan merawat apa yang telah Tuhan kerjakan dan selesaikan tersebut. Jadi kalau Anda lihat gambarannya sekarang, Anda nggak nemu. Karena semuanya, ya, ada pepatah mengatakan, ya, tangan ini kalau nggak gerak ya nggak dapat apa-apa. Jangan diem dong, betul nggak? Iya, kalau orang dalam kutuk memang harus begitu. Tapi ketika Anda dipindahkan menjadi orang yang ditebus, statusmu berubah. Anda bukan orang terkutuk, tapi Anda adalah anak berkat. Orang yang diberkati. Ya, dalam tidur pun berkatnya datang. Amin. Ayo, itu kan. Dalam tidur Tuhan memberkati. Kadang-kadang gitu. Nah, saudara, bukan berarti saya ngajak saudara, ayo tidur, enggak gitu ya. Nah, bekerja sesuai dengan ritmenya Allah. Bukan karena Anda punya gagasan mau ini dan mau itu. Orang yang semakin banyak maunya, dia keluar dari kemauan Tuhan. Kelihatannya membantu Tuhan. Ya, kelihatannya idenya untuk Tuhan. Tapi belum tentu apa yang Anda ciptakan itu sesuai dengan rancangan Allah yang sempurna, belum tentu. Karena ada 3 kehendak itu ya. Baik, berkenan, dan sempurna. Tapi kalau Anda adopsi keinginan Tuhan, yang Anda lakukan pasti yang sempurna. Bukan sekedar baik, bukan sekedar berkenan. Amin. Nah, jadi hari ke-7 itu hari istirahatnya Allah, tapi itu hari pertamanya Adam memulai hidupnya di tengah-tengah pekerjaan Allah yang telah diselesaikannya. Kita lihat ayatnya. Kejadian 2, ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan ia menguduskannya, mengususkannya ya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ibrani 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Jadi masih tersedia 1 hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Ya, jadi ada namanya hari perhentian. Orang yang masuk ke dalam hari perhentian, dia harus berhenti dari segala pekerjaannya. Karena pekerjaan itu telah diselesaikan. Nah, Tuhan mengkhususkan hari ke-7. Disebut hari Sabat. Betul? Hari Sabat. Jadi menghitung hari itu, harinya kan dari hari Minggu ya.
Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita kan ngitungin dari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gak heran nih, Sabatnya orang Kristen jatuhnya hari Minggu. Ya, tapi orang Yahudi menghitungnya dari hari Minggu. Sehingga Sabatnya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nah, saudara, mereka nggak peduli Minggu atau Sabtu. Setelah Tuhan Yesus datang, Sabat itu nggak harus Sabtu, Sabat itu nggak harus Minggu. Pokoknya dalam 7 hari itu, Anda harus ambil 1 hari untuk beristirahat menjadi Sabatmu. Tujuannya untuk melepaskan lelah, berhenti dari pekerjaannya. Ya, nah, bagaimana Anda boleh hidup ketika Anda masuk dalam perhentian itu? Ingat perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel harus mengkuduskan Sabat itu, mereka nggak boleh mengambil makanan, mereka nggak boleh melakukan ini dan melakukan itu. Tapi aneh bin ajaib ya, mana yang dikumpulkan, ya, 2 porsi itu tidak busuk di hari Sabat. Tapi kalau dia coba di hari lain, sisa daripada mana itu nanti akan berulat atau mencair. Tapi Tuhan memelihara luar biasa ya. Itu mana nggak bisa diangetin, nggak bisa. Taruh di freezer, nggak bisa. You know. Sekarang daging bisa berbulan-bulan gitu ya. Enggak gitu. Ya. Pokoknya hari itu ya hari itu. Tapi herannya, ketika masuk hari Sabat, mereka nggak bergerak, dia nggak melakukan apa-apa. Itu semuanya berjalan normal seperti itu. Jaminan, garansi. Siapa yang kerja? Kuasa Allah. Cara Allah memelihara umatnya seperti itu. Dan ini menjadi standar. Ya, pengertian baru bagi kita. Ya. Nah, untuk kalangan orang-orang di bawah kutuk, Paulus mengatakan, kalau nggak kerja, jangan makan. Itu untuk orang malas yang tinggal di dalam kutuk. Tapi orang yang tinggal di dalam hadirat Allah. Ya, kalau Anda tinggal di dalam kehendak Allah, nganggur pun makan kenyang. Contoh Elia. Sekali berkhotbah, ya, dia ngalami imbasnya juga. Terjadi kekeringan, terjadi paceklik. Dia dipelihara oleh Tuhan. Di tepi sungai Kerit, dipelihara sampai airnya kering. Disuruh pergi ke Sarfat, ketemu janda. Dia pikir janda kaya, nggak tahu janda miskin. Nah, tapi Tuhan memelihara dengan mujizatnya. Segenggam tepung, setetes minyak, dimakan bertahun-tahun, tidak habis. Masuk di dalam rencana Allah. Kehendak Allah seperti itu. Tak berusaha. Itu yang membedakan ya. Tapi kalau Anda tidak tinggal di dalam hadirat Allah dan kehendak Allah masuk dalam kehendaknya, terus Anda tidak melakukan apa-apa, ya kelaparan. Kenapa? Sistem yang mengcover Anda adalah sistem kutuk. Tapi kalau sistem blessing beda sekali, saudara. Nah, disebut berhenti itu ada di sini ini. Ini adalah hari perhentian. Masuk di dalam hari perhentian, menikmati pekerjaannya dia. Amin. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Di antara perhentian pertama dalam kitab Kejadian dan perhentian kedua, setelah Tuhan Yesus memulihkan segala yang telah dirusak oleh dosa Adam, terletak kehidupan tragis dari manusia. Berapa lama, saudara? Dari Adam jatuh dalam dosa, sampai Yesus muncul. Kurang lebih 4.000 tahun. Itu adalah masa-masa tragis. Anda boleh membaca kisahnya. Kehidupan manusia sebelum munculnya Tuhan Yesus. Banyak kerusakan moral, ini dan itu, penyembahan berhala terjadi, dan sebagainya. Munculnya nabi ini, nabi itu, ya. Tapi semua enggak membereskannya. Hanya Yesus, ya. Itu adalah disebut kehidupan tragis manusia sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat
Ternyata Yesus berkolaborasi, bekerja sama dengan Bapaknya. Ya, Yesus bekerja bersama Bapaknya lagi untuk membereskan kerusakan itu dan mengakhirinya dengan suara sudah selesai. It's finished. Anda boleh baca itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Di kayu salib itu Yesus berseru, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Saudara, apa yang selesai? Pekerjaan Tuhan Yesus dalam rangka menebus manusia. Manusia ditebus dari apa? Dari api neraka, dari kutuk penyakit, dari kutuk kemiskinan. Semua itu sudah dibereskan ketika Yesus naik ke atas kayu salib itu. Di atas kayu salib itu dia memberitahu Bapak Ibu Saudara, wes rampung. Well, ngerti apa ora? Kalau enggak ngerti nanti Anda didondoni begu. Ditipu setan. Ya. Seolah-olah belum diselesaikan. Penyakitmu sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kemiskinan sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia yang kaya raya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin boleh menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Segala kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Kenapa Yesus memilih jalan mati di salib itu? Karena kematian di atas kayu salib itu adalah kematian orang yang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Enggak. Tapi Yesus mewakili. Dia ambil bagian Anda. Supaya Anda enggak mendapat penghukuman dari kutuk itu. Kalau kutuknya ditanggung oleh Tuhan Yesus, yang ketinggalan apa? Ya hanya satu, blessing, berkat. Amin. Nah itu kadang-kadang dikaburkan oleh si iblis. Dengan keadaan. Kenyataannya kan begini, faktanya kan begini. Orang percaya bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Dari apa yang tidak kelihatan itu loh. Bukan dipengaruhi oleh perasaanmu. Iman itu bukan perasaan. Ya, iman itu melampaui perasaan, melampaui keadaan, melampaui fakta, kenyataan. Amin. Karena iman itu adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan ditaruhnya di alam roh. Ketika Anda nangkap seperti ini, Anda menjadi anak Allah yang boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa atau di surga. Hidupmu ditopang oleh kursi yang Anda dudukin itu. Anda tidak perlu menanggung beban itu semuanya. Amin. Nah, semua apa yang sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus ini dilukiskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan, ya, di sini, ya. Ini dulu. Hidup kekristenan dimulai dengan penemuan akan apa yang telah selesai dibuat oleh Allah baginya. Ya. Hal ini, ya, dilukiskan, ya, hilang di sini. Tuhan dalam perumpamaan perjamuan besar. Ya, kita lihat di sini. Lukas 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Siapa yang menyiapkan? Siapa yang menyiapkan? Yesus sudah persiapkan semuanya. Cateringnya sudah dipesan. Dekorasinya sudah ditata semuanya.
Ya, fotografernya sudah di booking juga. Pokoknya semua sudah siap. Ya. Nah, lapor ke bapaknya. Dad, sudah siap. Ya kalau udah siap, ya sekarang dimulailah pesta itu. Ya, lalu baru musiknya datang nih. Tung tung nek tung tung jekling, manten nih ditemok nih. Lalu, nah, ngerti enggak? Kalau yang nasional kan teng 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 teng. Nah, kalau dari kampung kan tung tung nek tung tung jegling. Manten ditemok nih. Wah, ketemu di situ. Ya, ada pernikahan di situ. Itu tanda sudah siap. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Ya. Besok kita akan melanjutkan. Masih tentang duduk. Ya. Kita akan membahas apa itu. Pekerjaan yang telah selesai itu apa saja. Ajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung. Mungkin kalau kemarin mereka mendengar tentang keesaan ini dan itu merasa apa itu? Enggak ilah, nama Bapak dan sebagainya. Padahal itu penting juga untuk kita mengenal tentang Allah kita. Tapi ini menyangkut masa depan Anda dan orang-orang sekitar Anda. Ajak supaya mereka juga boleh mendengar ya berita yang baik ini. Mungkin mereka sudah percaya pada Tuhan, tapi mereka belum mengerti kalau mereka didudukkan. Punya posisi duduk ini loh. Supaya beban-beban dalam hidupnya itu enggak terus ada di dalam hidupnya. Jadi anak Allah pindah kerajaan, ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di surga ini, nanti hidupnya enteng. Amin. Nah, kalau ada orang nanya kadang-kadang, Pak Gideon kayak enggak punya beban aja. Gitu kan? Sebenarnya ada masalah? Ada. Tapi saya tahu Tuhanku itu hidup. Semua pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena dia sudah sediakan. Tinggal saya ngerti aja. Nah, ngeh tentang janji Tuhan, tentang penyediaan Tuhan itu kerelaan untuk apa? Membuang bagaimana saya memikirkan solusinya. Saya tak pernah memikirkan solusinya. Saya hanya mulai mencari apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam perkara ini, apa yang disediakan. Dan dengan iman saya ambil itu dalam doa. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.